Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hilmi wal ilmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia dimanapun berada, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita semuanya bisa bertemu dalam rangka untuk dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi tauladan bagi kita semuanya, menjadi pemimpin kita semuanya, menjadi qudwah bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak-jejak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, ada dua fenomena yang terjadi di negara kita Indonesia ini, yaitu berkaitan dengan sertifikasi ulama, sertifikasi dai, dan yang kedua berkaitan dengan tindakan penusukan pada salah satu ulama, yaitu penusukan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada Syekh Ali Jabir yang sedang memberikan tausiah kepada masyarakat muslim di Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah judul, sebuah tema dakwah dari dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia, yaitu menghormati dan mencintai ulama. Para pemirsa di rumah, tentunya kita perlu mengerti dan perlu tahu apa itu ulama dan siapa itu ulama. Ulama dalam bahasa Arab berasal dari kata alima ya'lamu fahuwa alimun, jamak dari kata alim, yaitu ulama, yang secara bahasa adalah berarti orang yang mengetahui. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti ulama adalah orang yang ahli dalam bidang pendidikan agama Islam. Orang yang ahli dalam bidang agama Islam, itulah yang disebut dengan ulama. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, beliau memberikan kriteria-kriteria seorang ulama itu, dan tidak semua orang lalu disebut dengan ulama. Syarat yang pertama, ayyakuna aliman binususi al-kitabi wal hadis, yaitu yang artinya ulama adalah orang yang paham, orang yang ngerti tentang nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis besar Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah, harus mengerti tentang bahasa Arab. Yang ketiga, ayyakuna aliman bi usulul fiqh, harus mengerti tentang usul fikih. Yang keempat adalah ayyakuna aliman bin nasikh wal mansukh, harus mengerti tentang nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir adalah ayyakuna aliman bil ijma'i wal qiyas, harus mengerti tentang ijma' dan qiyas. Inilah 5 kriteria yang diberikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, bahwa ulama adalah harus mempunyai kriteria-kriteria yang disebutkan tadi.
Oleh karena itu tidak semua orang bisa disebut ulama. Para pemirsa dimanapun berada, pendengar dakwah Al-Hamidiyah di seluruh Indonesia, lalu bagaimanakah peran dan fungsi serta kedudukan ulama dalam Islam? Perlu kita ketahui bahwa ulama itu punya peran, punya kedudukan, punya kehormatan yang di tengah-tengah masyarakatnya. Yang pertama, kedudukan dan peran serta kehormatan ulama adalah bahwa ulama itu adalah warisannya para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah warisannya para nabi. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran. Wa innama yuwarrisul ilma. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir." Yang artinya ulama-ulama itu adalah pewaris nabi, pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewarisi dirham serta tidak mewarisi dinar, akan tetapi beliau-beliau itu mewarisi ilmu. Dan barang siapa yang mengambilnya warisan ilmu ini, maka orang tersebut betul-betul telah mendapatkan bagian yang berlimpah. Para pemirsa dimanapun kalian berada, peran yang kedua adalah bahwa ulama itu sebagai penyambung, sebagai jembatan dari hamba kepada Sang Khalik, yang mengajak untuk bertauhid kepada Allah, yang mengajak untuk ibadah para hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Para ulama itulah yang mengajak para hamba-hamba Allah ini untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam sebuah makalah mengatakan, "Laulal alimu lakanan nasu kal bahaim." Kalau toh umpama tidak ada orang alim, tidak ada ulama, niscaya manusia kehidupannya seperti binatang, tidak tahu halal dan haram, tidak tahu baik dan buruk, tidak mengenal tentang zalim dan tidak zalim dan sebagainya. Peran yang ketiga yang terwujud yang ada pada diri ulama adalah bahwa ulama itu adalah pengayom umat. Ulama itu adalah pelindung umat. Selagi ulama itu masih ada, maka insya Allah umat-umat Islam akan selamat, karena masih ada orang yang mengajak, orang yang meluruskan, orang yang memberi jalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia dimanapun berada, yang selanjutnya adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kewajiban kita ini semuanya sebagai umat Islam, apakah yang harus kita lakukan terhadap ulama-ulama kita? Yang pertama, wajib bagi kita sebagai umat Islam ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan dan menghormati ulama-ulama kita, karena beliau-beliau adalah warisannya para rasul, warisannya para nabi. Imam Tawus bin Kisan, beliau mengatakan, "Wa minas sunnati yuwaqqiru al-ulama." Dan termasuk dianjurkan, disunahkan adalah menghormati para ulama, memuliakan para ulama. Kewajiban yang kedua adalah kita wajib mentaati, kita wajib mengikuti
Karena yang mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan Al-Quran, semenjak Rasulullah sudah tidak ada, semenjak para sahabat sudah tidak ada, tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, kewajiban kita yang kedua adalah kita wajib mengikuti, kita wajib mentaati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Yang artinya adalah taatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian semuanya kepada Rasul serta pemimpin kalian. Dalam hal agama, pemimpin yang di sini yang dimaksud adalah para ulama. Yang ketiga adalah kewajiban kita melindungi, memberikan kenyamanan dan keamanan untuk dakwahnya para ulama, untuk ngajarnya, mendidiknya para ulama kepada para santri, pada umat. Jangan sampai terjadi kriminalitas, jangan sampai terjadi penganiayaan atau kezaliman atau tindakan kekerasan terhadap para ulama. Karena ini diingatkan, bahkan diancam oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Ya, barang siapa yang memusuhi kekasih saya. Siapa kekasih Nabi? Para ulama. Para ulama itu adalah kekasih Nabi. Barang siapa yang menyatakan dirinya memusuhi ulama, memusuhi kekasihku, maka orang tersebut benar-benar telah mendeklarasikan, memproklamirkan dirinya untuk bermusuhan, untuk berperang dengan saya, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa Dakwah Hamidiyah dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, apakah akibat bagi orang yang menjauhi ulama, bagi orang yang memusuhi ulama? Disebutkan dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebutkan sebuah hadis dalam kitab itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Ulaha yarfa'ullahu barakah bikasbihi wasaniyah wasaniyatu yusallituhumullahu alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minat dunya bighairi iman." Ini ancaman yang sangat berbahaya, yang sangat menakutkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu kita tidak boleh menjauhi ulama, tidak boleh memusuhi ulama. Kalau kita menjauhi ulama akan diberi cobaan, akan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kategori baliyat. Yang pertama, orang yang memusuhi ulama itu akan dihapus, akan dihilangkan keberkahan usahanya, keberkahan rezekinya. Yang kedua, orang yang menjauhi ulama, termasuk pemerintah yang menjauhi ulama, termasuk negara yang memusuhi ulama, maka Allah akan berikan suatu kaum atau masyarakat itu seorang pemimpin yang zalim. Yang terakhir, orang yang menjauh, orang yang memusuhi ulama, ketika ia meninggal dunia, dia akan meninggal dunia tanpa didasari dengan iman. Artinya dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah hal yang urgensi dan aktual sekarang ini. Mari kita bersama-sama untuk mencintai ulama, untuk memuliakan ulama, untuk mengayomi ulama, melindungi ulama-ulama kita. Selagi masih ada ulama, maka
bangsa, negara, umat akan selamat. Akan tetapi kalau ulama tidak ada, maka yang terjadi adalah huru hara dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mencintai, untuk bisa mahabbah. Mencintai Rasul berarti mencintai para ulamanya, mengikuti nasihat-nasihat ulamanya. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang mahabbah, orang yang punya kecintaan kita kepada para ulama dan mengikuti nasihat-nasihat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah untuk Indonesia. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.